Fakta sebagian besar pesawat tempur TNI AU adalah berstandar NATO. Tentu membawa pengaruh pada adopsi persenjataan yang juga dominan berstandar NATO. Dalam segmen bom udara konvensional atau DAM bom. Maka tersebutlah nama bom Mark Mk-82 yang jamak terpasang di jet tempur TNI AU sejak 3 dekade belakangan ini. Tak pelak Mk-82 didapuk saat ini sebagai bom paling populer di arsenal TNI AU. Mengapa bom Mk-82 disebut terpopuler? Tidak lain karena bom produksi General Dynamics ini hampir selalu digunakan dalam tiap ajang latihan tempur sebagai kekuatan pemukul pada target utama. Dari segi bobot, Mk-82 kini menjadi bom terberat NATO yang operasional digunakan TNI AU dengan bobot 227 kg. Mk-82 pun dapat dilepaskan di hampir semua pesawat tempur TNI AU. Mulai dari A4 Skyhawk, OV-10F Bronco, F-5EF Tiger II, Hawk 100/200, Super Tucano, TA-50 Golden Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Besarnya penggunaan bom Mk-82 mendorong industri dalam negeri untuk mencoba memenuhi pasar kebutuhan di kelas bom Mk-82 di tangan Dinas Penelitian dan Pengembangan. Di Slitbang, TNI AU dan mitra PT Sari Bahari yang berpengalaman memproduksi bom untuk Sukhoi P-100 series, maka sejak 3 tahun belakangan dirintis pembuatan bom yang mirip spesifikasi Mk-82 dengan tujuan untuk mengurangi kebutuhan impor persenjataan. Bom yang disebut BNL-250 ini mampu diisi 87-89 kg peledak jenis tritonal minol berupa TNT sebesar 80% dan aluminium sebesar 20%. Dengan campuran ini, daya ledak bom akan meningkat 18% dibanding bom biasa. BNL sendiri singkatan dari bom NATO latih dengan bobot total 250 kg. Kami butuh waktu penelitian sekitar 3 tahun. Sebelum akhirnya kami memutuskan memproduksi dummy untuk dilakukan uji coba secara live. Kata Kepala Dislitbang AU Marsekal Pertama Rohmadi Saputro, dikutip dari Sindonews. Hadirnya BNL 250 untuk menjawab permasalahan satuan latihan dan operasi TNI AU. Bahwa saat ini tengah kekurangan pasokan bom Mk-82 untuk latihan air-to-ground bombing. Sementara stok bom Mk-82 hampir habis dan kalau membeli dari luar harganya mahal sekali. Masih dari sumber yang sama. Disebut dalam 1 tahun diperkirakan kebutuhan bom untuk latihan pilot tempur TNI AU mencapai lebih dari 1.500 unit. Saat dilakukan uji coba di Air Weapon Range atau AWR Pandanwangi di Kabupaten Lumajang dengan dilepaskan dari jet tempur F-16 Skadron Udara 3. Bom sangat stabil mulai dari lepas dari sayap pesawat. Datar dan tidak ada gerakan yang membahayakan pesawat. Bahkan trajektori jalannya bom saat jatuh juga sangat mulus. Hasil ini jauh lebih baik dibanding dengan buatan luar negeri. BNL 250 disebut punya spesifikasi yang sama persis dengan Mk-82. Yang membedakan hanya aerodinamis desainnya saja. Jika melihat Mk-82, hulu ledak BNL 250 akan mampu diisi 87-89 kg peledak jenis tritonal minol berupa TNT sebesar 80% dan aluminium sebesar 20%. Dengan campuran ini, daya ledak bom akan meningkat 18% dibanding bom biasa. Bom ini diperuntukkan sebagai anti-personel, anti-tank, serang darat, dan serang bangunan, dengan efek letal mencapai luas 2.400 meter persegi.
Umumnya bom ini dilepaskan dari pesawat tempur dalam kecepatan rata-rata kilometer per jam. Direktur Utama PT Sari Bahari, Ricky Hendrik Egem menjelaskan, bom BNL 250 terbaru yang baru saja lulus uji dinamis kini tengah menunggu sertifikasi layak operasi. Dengan sertifikat tersebut, maka berapapun kebutuhan pilot-pilot TNI AU akan dapat segera kami penuhi. Tentunya dengan kualitas lebih baik dan harga yang jauh lebih bersaing dibandingkan jika membeli dari luar negeri. Kami juga bisa mengisi bom-bom tersebut menjadi bom live BNT 250, kata Ricky dalam wawancara di Sindonews.com. TNI AU, katanya, sangat membutuhkan bom jenis ini, baik sebagai sarana latihan maupun untuk keperluan operasi sesungguhnya. Ini mengingat 2020 mendatang akan mulai datang gelombang pertama dari 2 skadron pesawat tempur F-16 Viper Block 72 yang dibeli, yang merupakan varian tercanggih dari keluarga F-16 buatan USA. Basis Mk-82 juga dikenal sebagai General Purpose Bomb. Artinya dengan basis struktur yang ada, bom ini dapat digunakan dalam platform yang lebih maju. Salah satunya dengan menjadikan Mk-82 sebagai bom pintar atau smart bomb. Lewat modifikasi pada sisi mounting, bom ini dapat dibekali pemandu berbasis laser, sehingga sudut perkenaan ke target bisa lebih presisi. Semoga ke depan, bom Mk-82 produksi dalam negeri juga dapat diadaptasi sebagai bom pintar.